Wahai dunia yang jahil, sadarilah ini dan insafi. Kami bukan mengkehendaki agar engkau mengikut akan kami, tetapi sadarilah bahwa engkau sendiri harus menegakkan kebesaran kalimatullah dalam diri engkau. Selama kau zikrullah masih ada, dunia tidak akan kiamat. Tapi begitu zikrullah, ahli zikrullah satu-satu lenyap, dikembalikan kehadirat Allah SWT, tiada rem lagi, tiada tenaga lagi, tiada energi lagi akan menggalang keselamatan daripada jagat raya ini. Oleh sebab itu, wahai dunia, sadarilah insafilah ini. Telitilah kembali pusaka agung, pusaka masyhur, pusaka tinggi yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tertanam dalam Al-Qur'an, yaitu pelaksanaan teknik daripada kebesaran kalimatullah yang mulia, yang selama ini engkau tidak kenal, yang selama ini bahkan engkau cemoohkan, yang selama ini menghinakan, yang selama ini engkau buangkan. Dengan membuangkan kebesaran kalimatullah yang mulia dalam teknologinya, engkau pada saat itu pula memulai membukakan pintu untuk segala malapetaka dan bencana yang akan melanda engkau dari belubuk hatimu yang sedalam-dalamnya dipermainkan oleh syaitan sampai kepada seluruh jagat ini. Inilah dia situasi dunia, situasi hidup dan kehidupan yang sebenarnya. Dua golongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengamalkan zikir, menegakkan kebesaran kalimatullah yang mulia dalam dirinya sampai ke menang kepada seluruh jagat ini. Satu golongan lagi yang tidak mengerti, tidak mau tahu, bahkan hidup ini bagi dia adalah untuk kesenangan sendiri, bahkan agama bagi dia untuk alat untuk mencapai kemenangan dan kejayaan daripada dunia. Wahai dunia, janganlah engkau lupa bahwa tanpa zikrullah segala kekacauan akan merajalela mulai dari lubuk hatimu. Dalam dirimu engkau tidak akan menemui kedamaian. Dalam dirimu engkau tidak akan menemui kepuasan. Kedamaian, kelestarian, kebahagiaan hanya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya terbit daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada yang lain. Walaupun muluk-muluk kelihatannya, cemerlang gemerlapan kelihatannya, bukan dari situ. Itu hanya sinar gemerlapan cahaya yang tiada artinya, tetapi cahaya nur Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi, yang memancar daripada kebesaran sifatullah la ilaha illallah Rabbah. Ini akan yang membawa kemenangan, kecemerlangan, kelestarian, kebahagiaan bagi umat dunia dan akhirat. Ini suatu kesyukuran yang tiada taranya. Kita syukuri dalam berkacamuknya segala huru-hara dalam akhir zaman. Syukur alhamdulillah kita merupakan suatu kaum yang bertahan dengan ridho ilahi. Ridho adalah rahmannya ekuivalen dengan kodratnya ekuivalen dengan kesejahteraan daripadanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dunia dan akhirat. Berbahagialah kita wahai kaum zikrullah yang selalu pagi dan petang, siang dan malam, bulan ke bulan menegakkan amanat daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan berkumandang ke seluruh dunia. Wahai dunia yang jahil, sudah puncaknya lah engkau harus menyadari dirimu. Tinggalkan segala yang lain. Lowongkan waktumu untuk mendalami apa yang dibawa oleh zikrullah ini. Saatnya lah sekarang untuk memandangkan zikrullah itu dalam ilmiah, bahasa akhir zaman, bahasa dunia dewasa ini. Al-Islamu ya'lu wa la yula alaih. Al-Islamu ilmiyun wal amaliyatun. Islam adalah ilmiah. Sudah pada tempatnya mengumandangkan al-Islam itu secara ilmiah yang setinggi-tingginya, tidak ada kalah daripada ilmiah teknologi yang semodern-modernnya dewasa ini. Sesuai dengan janji Allah, al-Islamu ya'lu wa la yula alaih, maha tinggi cara yang melebihinya. Wahai dunia Islam, engkau menceritakan Islam itu, mendakwahkan Islam itu hanya sampai dalam cerita. Air liur tidak akan mampu menegakkan benang pun, apalagi menegakkan gedung, apalagi menegakkan kedamaian, apalagi menegakkan kerukunan.
apalagi membatin daripada syaitan, biang keladi daripada segala kekacauan. Al-Islam, zikrullah harus ditegakkan dengan realitas, dengan teknologi. Di dunia ini pun hanya berdiri segala sesuatunya dengan teknologi. Dengan air liur tidak akan berdiri gedung. Dengan air liur kita akan tetap tidur di bawah kolong langit yang dingin. Dengan teknologi kita tidur di gedung, kita terbang ke angkasa raya. Dengan teknologi Al-Quran baru dapat dibenteng keselamatan Al-Quran. Jangan saja kita tetap akan melihat hukum-hukum dalam ilmu syar'i dan ilmu fikih, bukan teknologi Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Terimalah Islam itu secara keseluruhan, dari luar sampai ke dalam. Al-Islam tiap bagian pun bagus, tapi terimalah ia dengan secara keseluruhan. Al-Fiqih menyelamatkan kita dalam hidup secara teritorial. At-Tasawuf At-Tariqah menyelamatkan hidup kita dari dunia sampai ke akhirat, di dalam diri kita, dalam arwah kita. Al-Fiqih menyelamatkan jahiliyah kita, jasmani kita untuk menyeberang dalam alam ini sampai ke kubur. Di kubur barulah timang terima. Oleh sebab itu, persiapan timang terima itu harus kita laksanakan di dunia ini. Segala sesuatu di akhirat kita selesaikan undang-undangnya di dunia ini. Rahmatil lil alamin. Kalimatullahil yang mulia mempunyai aksi rahasia yang tiada batasnya, yang menyelamatkan bagi siapa yang menyebutnya dengan yang sebenar-benar makna dan arti pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un. Undang-undang ini berlaku bagi siapa saja dan di mana saja, di mana alam saja pun, karena kalimatullah yang mulia itu adalah absolut dan tidak mempunyai aksi rahasia yang terbatas, tapi tembus kemana-mana. Inilah dia wahai zikrullah, ahli zikrullah, yang kau amalkan sekarang ini. Maha bersyukur di dekat Allah Subhanahu wa taala. Setialah engkau kepada jalan ini dan kepada isinya. Bawalah kawan-kawanmu supaya jangan lalai, karena ini kita masuk dalam forum dunia akhir zaman yang ditandai dengan segala kebencanaan yang kejahilan, kegodaan yang tidak ada taranya daripada segala sudut dan segala bentuk manusia, bentuk kebendaan, bentuk kemajuan teknologi dan sebagainya, bentuk kebudayaan, bentuk narkotika, segala macam yang akan menghancurkan porak-poranda umat manusia, dan dia akan pasti akan hanyut dan hanyut dengan godaan yang begitu rupa yang tak pernah terjadi di akhir zaman, kecuali dalam dirinya memandang benteng yang tiada hingganya yang mengalir daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Menang engkau dunia dan akhirat. Wahai insan, sadarilah bahwa pusaka Allah itu tidak habis-habisnya, maha akbar, maha tinggi, maha kukoh, maha benteng. Maka janganlah engkau melupakan amalia yang begini mulia, karena ini dimisikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam alam yang halus, dengan suara yang halus, tiada bersuruh dan bersuara sampai kepada kalbu Rasulullah. Dan inilah dia hakiki daripada Al-Quran, la yamassahu illal mutahharun. Ini tidak dapat disentuh, tidak dapat dianut, tidak dapat dipegang oleh orang yang tidak disucikan. Tertulis dalam kulit kitab Al-Quran, ya masahu kalau mutahharun, tidak dapat disentuh. Bukan kulitnya, bukan ke situ maksudnya. Kenapa dunia Islam tidak berpikir bukan itu maksudnya? Quran malah dicetak di Jepang, digelimang oleh orang Islam, sudah jelas tidak disucikan dia. Kadang-kadang dicetak di Jerman, sudah jelas digelimang oleh non-Islam, tidak disucikan dia. Yang dimaksud Al-Quran adalah Al-Quran hakiki yang kita sebut tadi, yaitu rahasia yang maha halus, yang berkumandang, memancar daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nurun ala nurin yahdillah ila nurihi ma yasha. Oleh sebab itu, wahai kaum muslimin yang kami kasihi, berbahagialah engkau. Di samping itu tetaplah engkau waspada dan setia. Wirid engkau harus jaga. Tunggulah dengan hati gembira. Ajaklah mereka
yang ingin keselamatan dunia dan akhirat, walaupun dalam keadaan mana saja pun dunia ini, ajaklah mereka berbondong-bondong melaksanakan zikrullah, bukan untuk siapa-siapa, untuk dirimu, keluargamu, kampung halaman, dan golongan kita sendiri. Dengan al-ilmiah, mudah-mudahan mereka telah mendengar. Di mana-mana kita kumandangkan, buku kita berjalan. Mudah-mudahan kita menunggu hasilnya. Tiada lain melainkan satu tugas, yaitu menegakkan kebesaran kalimatullah ilmiah. Kita tidak memperhitungkan rugi dan laba, kita tidak memperhitungkan pahala dan sebagainya. Kita hanya memperhitungkan kasih, ridho, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hai kaum zikrullah yang kami kasihi, laksanakanlah, hiduplah engkau terus dengan satu tujuan yang dilaksanakan dalam praktek menegakkan kebesaran kalimatullah ilmiah. Engkau akan penuhi ikrar engkau dalam salatmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam keadaan apa saja pun, hidup, ibadat, mati dan sebagainya, engkau akan hidup terus pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah engkau sangka orang syabilillah itu, ulama itu, aulia itu, nabi itu, rasul itu mati. Mereka hidup pada sisi aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sejahtera mendapat rezeki langsung daripadaku. Dan ini mudah-mudahan kita praktekkan mulai dari sekarang, dengan peliharalah ia dengan sebaik-baiknya, seperti yang diamanatkan kepada engkau. Jangan pernah kamu tambah ilmumu. Jangan berdakwah yang ganjil-ganjil. Jangan berdakwah yang mencurigakan manusia, yang meresahkan manusia. Perasaanmu tetap tinggal dalam dirimu. Engkau hanya boleh bermusyawarah dengan kawanmu yang sejalan, yang sekapal, karena engkau yang dapat merasakan satu sama lain. Jangan dakwahkan yang engkau rasakan dalam dirimu, karena itu dakwah pribadi, tidak akan sesuai dengan orang yang lain sampai mereka juga sampai kemari dan mengerti dan melihat. Orang yang sudah dimasukkan, orang yang sudah inhawai, orang yang sudah mengenal, dia tidak akan terresak, dia tidak akan ganjil rasanya. Oleh sebab itu, dakwah kita harus dimurnikan. Bagi siapa yang pandai berdakwah, silakan berdakwah. Bagi yang tidak pandai berdakwah, diam. Tetapi mengajak mereka itu karena dia telah yakin dan percaya bahwa kebenaran zikrullah dengan metodologi kita buat membawa keselamatan, kesempurnaan, kelestarian, kerukunan, kebahagiaan, perdamaian dunia dan abadi, dunia dan akhirat, mulai dari pribadi sampai kepada seluruh dunia, pelosok dunia, sampai siapa tung dan sel daripada dunia ini. Sekianlah dulu amanat kami.